saling menenangkan diri dalam mendengar pendapat satu sama lain supaya kita itu memahami apa makna dan apa tujuan dengan ayat-ayat yang telah disampaikan itu, baik pun dari ayat Alkitab maupun ayat-ayat suci gitu ya. Oke, saya bangun narasinya tadi dari Raja Rasul 2 tadi ayat 36 ya, yang dimana dia katakan tadi di sini, oleh karena itu biarlah semua orang Israel mengetahui dengan pasti bahwa Allah sudah menetapkan Yesus yang kalian sembah itu sebagai penguasa kita dan Kristus yang dijanjikan. Oke. Jadi kalau kita melihat dari pasal Filipi 2, sini sudah terang-terang dikatakan di sini, Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Biar saya baca ya. Dia berkata di sini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti Allah itu turun, dia tidak dipertahankan kealahannya itu, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan padanya nama di atas segala nama. Jadi kita bertanya-tanya di situ lagi, siapakah dua sosok ini? Ya, itu tadi pertanyaannya, siapakah dua sosok ini? Bukan dua sosok ini, sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Ini dari kemanusiaannya. Jadi manusia ini kan sudah jelas Tuhan Yesus sehingga dia disalib. Tapi kenapa orang Israel ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Ya inilah yang membuat perbedaan ini, perdebatan menjadi orang-orang yang kurang percaya kepada Tuhan itu, bahwa dia sudah turun melalui manusia. Allah itu sendiri sudah turun, dia menjadi manusia, menjadi hamba. Tapi kenapa engkau manusia tidak percaya lagi kepada sosok ini? Itu orang-orang yang menolak Kristus itu, anti Kristus itu, itulah orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Maka dianggap itu dua sosok. Padahalnya tadinya cuma satu, dia turun menjadi. Iya, halo Bang, selamat sore. Ya, sorry ya Bang Edi. Nah, terima kasih Bang. Ini Ya, saya bergabung Islam di Bang rumah Edi. Iya, dengar ya. Ya, Bang Edi Islam Kristen. Saya Kristen Bang. Oh, Kristen. Ya, gimana Bang? Ada yang mau disampaikan atau apa gimana? Kita buat tema ya. Ini Bang, yang saya tanya ini mengenai Tritunggal. Kebanyakan kan orang agama-agama lain bertanya kepada saya, kalau Kristen itu punya Tuhan tiga. Jadi saya jawab, Tuhan tidak tiga, cuma satu, saya bilang kan. Jadi mereka tidak percayalah karena dia bilangnya Bapa, Putra dan Roh Kudus itu tiga katanya. Coba abang Ya. jelaskan gimana Tapi Abang penjelasannya Kristen kan? Putra itu ya. Ya, Abang Kristen kan? Iya, saya Kristen Bang. Abang mengakui Tuhan itu berapa? Tuhan itu satu Bang. Oh, Tuhan itu satu. Sebentar ya, ini ada. Assalamualaikum, Ustaz Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. langsung aja sama Ustaz Hasan. Langsung aja Ustaz Hasan. Ini ada saudara kita Edi nih dari Kristen ini. Ini memang Bang Edi Kristen ya? Iya, saya Kristen Bang.
Ini kok bising dia? Siapa ini yang bising sekarang nih? Bang Edi itu lah. Bang Edi itu tepi jalan bising itu. suara saya bang ya. Masih tepi, agak ke tengah dikit. Iya bang. Oh, iya, Kalau iya, iya. kalau lagi Udah, di Bang. jalan Udah, Bang. jangan kalau lagi di jalan bang jangan di tepinya, di tengahnya bang. Ya. Iya, coba agak ke tengah bang, agak ke tengah jalan. Oh, biar mampus aku bang ya. Kena tabrak. Iya. Ya, orang bodoh makin bodoh lah bang. Abang tadi bilang iya. Ini abang ini orang abang kok. Abang bilang tadi iya bang bener. Iya. Ini pertanyaannya bang, kenapa Tuhan satu? Jadi saya bingung nih menjawabnya sama agama-agama yang lain. Kalau dibilang Tritunggal, macam mana itu dasarnya Tritunggal gitu maksudnya bang? Lah, abang ini sebenarnya Kristen atau Muslim? Saya enggak. Kalau Kristen bilang Kristen, kalau Muslim bilang Muslim bang. Saya Kristen bang, apa emang bohong? Mengapa saya bohong? Saya Kristen. Abang Katolik atau Protestan bang? Dan nama abang apa? Saya karismatik bang, karismatik Karismatik. betul. Emang ajaranmu pisau karismatik, bukan karismatik. Karismatik. Bisa dibilang bang, Chris itu kan nggak hidup, mati dia bang, makanya dibilang Chris udah mati. Karisma bang, karismatik, bukan karismatik. Oh, dia asal katanya dari keris ya, keris gitu. Chris Dari itu kan jarang ada yang hidup itu bang, pasti mati kan? Keris sempu gandring hidup keris. Bukan Chris asli itu bang. Oh, dia keris yang mana? Yang ini yang kalau Chris yang asli dia apa benda mati gitu. Oh. Kirain keris itu. Wah, kayaknya nih koma Kristen ya. Aku assalamualaikum nggak ada yang jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalian ya, boy. Sama semua kita bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya terserah lah buat yang nggak mau jawab ya, serah aja. Punten, Bu, Yang punten. dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh ya, nampak saya kan? Ya apakah Yesus Tuhan? Wih, ngeri kali Mantap gantengnya. kali. Oh, Bang Edi. Wih, ngeri kali. Oh iya. Wah, ada suban. Udah lah, Macam aku diam aja. Rahul Aku bang. mau sarapan dulu. Rahul Bukan, dari India, iya. tapi katanya keris tadi, keris yang India itu. Ngeri, ganteng kali. Bapak orang ini ya. Yang mana yang ganteng ini? Pakai kacamata lah. Weh, kumis keren. Bang, kumisnya Udah dong. guys, lanjut Kamu silakan. harus kumis, Bang. Gimana caranya nemuin? Apakah Yesus Tuhan? Oh, Oke. inilah yang saya macam mana ini jawabnya Yesus Tuhan ya? Iya, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dia aja bingung loh, kayak macam mana jawabnya. Bang Edi. Iya, Bang. Siapa Tuhan Edi? Bang Edi ini Kristen, Bang Edi ini Kristen, Bang. Kristen dia. Ada tappingan di bawah tuh, Bang Edi. Jika kamu Kristen, sebutkan iman para rasul katanya. Tuh, siapa Aquarius dari tadi tuh celoteh itu. Iman para rasul. Iya, iman para rasul kata si Aquarius Iman itu. Rasul ini bukannya Katolik ya? Iya, saya karismatik. Ah, dia krismatik Bang Aquarius. Karismatik beda lah. Ah, sama beda Katolik. Aquarius. Kalau karismatik itu kan saya bukan iman para rasul. Coba Bang bahasa roh gimana Bang Edi? Bahasa Kalau roh kami Gimana berdoanya? kalau bahasa roh gimana Bang Edi? bahasa roh itu kan beda-beda itu. Tergantung orang yang memasuki Roh Kudus, bagaimana dia mengendalikan bahasanya itu sendiri dengan Roh Kudus gitu, Bang. Ini Edi Saputra ini orang mana sih? Kok logatnya malah Kayak Nias kayaknya. itu ya? Yes. Bukan, saya orang Indonesia, bukan orang mana-mana, Kak. Iya, suku Nias, Bang kan? Enggak, logatnya kayak logat itu Iya. khas Sumatera Apa banget lagi? ya kan, kayak Melayu. Sumatera Utara, iya, Kak. Betul, Kak.
Bang Edi, Iya, iya, iya. Bang Edi, Lanjut, coba lanjut. bacakan dulu apa firman dalam hati. Firmannya Kalau ya, yang karismatik. Firman Firman dalam hati, apa bunyinya? itu Coba bacakan. itu nggak bisa keluar bang, di dalam aja cuma bisa Ya, nggak tahu bisa dikeluarkan dengan roh. dengan roh. Raba se, itulah dia bang. Ketawa saya marah aku itu nanti itu. Ya. Iya, kita karismati ini bang, menyembah Bapa yang di sorga, Allah yang berkuasa ya. Itu beda-beda, ada juga dia kan tergantung orangnya. Kalau dia bertaat sama Tuhannya pastilah bukan cuman berdiri aja berdoa, pasti sujud pun bisa berdoa, Itu makanya aku bilang tergantung manusianya. Bang Edi. Iya. Kan banyak yang Kristen ini menuhankan Yesus bang kan. Itu kenapa itu bang? Ngiri bang ya, ngiri. Menuhankan itu sesuatu menaklukkan diri kepada Yesus, menuruti perintahnya, mentaati perintahnya, itu wajar bang, menuhankan. Tapi bukan menuhankan kan? Iyalah, ya namanya pun Yesus kan tidak nampak bang. Yesus sekarang di mana coba? Saya tanya sama abang. Nggak nampak dia bang, dari mana dia? Hilang dia kayaknya. Itu makanya sering dikasih gambar Yesus, dikasih salib karena dia nggak nampak. Oh, hilang dia bang ya. Jadi Tapi dia- itu siapa tuh di surat apa itu yang katanya dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak, macam mana dia bisa lihat tuh? Surat Oh mana itu, lupa aku. itu rasul ya. Paulus apa rasul? Paulus mungkin begini dia ceritanya. Paulus dia kan beriman, apapun yang terjadi mati dia demi Yesus. Itulah dia beriman. Terjadilah dia mimpi dengan entah bertemu Yesus lah, entah juga macam mana. Kebetulan dia nampak dia kerajaan Allah itu di atas, katanya duduk di sebelah kanan Allah. Jadi itu dituliskannya, apa yang dirasakannya itu dituliskannya sama dia di bukunya. Oh gitu. Berarti si Paulus yang nulis itu bang ya? Iya, ya Itu Paulus sendiri. nggak salah abang baca itu di Kisah Para Rasul nomor 235 sama 36 itu ya? Apa katanya bang? Setelah mati bangkit kembali dalam 3 hari itu kan di Kisah Para Rasul nomor 235 36. Nah, itu kan ada dibilang itu mati di kayu salib katanya ya kan? Oh iya. Nah, di Galatia 13 nomor 3 itu kayak mana pula itu bang? Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib katanya. Siapa yang digantung di sini? Iya itu Yesus. Oh. Iya ngeri saudara, ngeri. Saudara ngeri. Begini, saya ambil contoh dulu bang ya. Begini, kita sekarang negara Indonesia, kan begitu kan bang? Iya. Yang presiden kita sekarang adalah Prabowo, kan begitu? Iya, Prabowo. Kalau Prabowo Subianto ini mau dia menjadi pemulung atau dia menjadi pura-pura orang miskin, orang susah, itu pun bisa. Tapi kalau ada manfaatnya, kan begitu kan bang? Nah, Iya. tapi begitu dia jadi orang miskin, orang susah, tapi dia tetap presiden Republik Indonesia, walaupun dia orang miskin, orang susah, melamar kan begitu kan? Menyamar bang, menyamar namanya. Menyamar. Cuman poinnya di sini itu drama Korea atau keyakinan atau akidah, itu poin yang kita pertanyakan. Kok Tuhan pakai drama gitu, dibikin kayak manusia gitu, kayak makhluknya. Oh, maksudku gini bang. Mesti pakai drama gitu. Iya, itu ada masuk tujuan tertentu, makanya dia melakukan seperti itu juga. Maksudnya kenapa Yesus seperti itu dia turun? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menebus dosa manusia. Kan Kalau begitu kan, Bang? definisi begitu, Bang Edi, nggak layak pencipta definisikan seperti itu. Yang definisi yang Bang Edi sebutkan tadi itu layak untuk makhluk, untuk manusia, untuk ciptaan, bukan untuk pencipta. Itu definisi makhluk itu, untuk yang diciptakan, bukan untuk pencipta. Nggak layak untuk pencipta didefinisikan seperti itu, nggak layak, nggak logik. Iya, Nggak tadi logik, saya coba karena di. Nggak logik. Kejadian 1 ayat 26 Masa berkata, Tuhan main drama-dramaan kayak drama enggak, Korea. gini dia bang, gini dia.
Kejadian 1 ayat 26 berkata, saya akan buat manusia seperti mirip gambar saya sendiri. Berarti Tuhan itu seperti kita manusia juga. Terus Dia gimana mengambil- ini? Aku menyesal Bang Edi, menciptakan Bang Edi manusia. sedikit. Terus dia Bang Edi menyesal sedikit. menciptakan manusia. Terus tiba-tiba jadi manusia. Itu gimana ceritanya, Bang Edi? Bang Edi enggak sedikit Mas Bang Edi, berarti tadi ibaratkan presiden dia jadi gembel pura-pura miskin lah gitu ya. Oke, berarti ibaratkan dia di kayu salib pura-pura mati lah ya. Iya, maksudnya seperti itu. Bisa juga jadi seperti itu, betul. Itu kan Iya, ada pura-pura tujuannya. mati lah berarti ya. Ada tujuannya. Iya, berarti pura-pura mati lah ya berarti ya. Mati pura-pura bisa juga. Oh, mati. Ngeri saudara. Ngeri saudara-saudara, ngeri. Wah, ini hotel penghujat ini. Bukan Kak, dia memang dia Kristen. Aku sering nonton dari Iya. tempatnya Yusuf PI. Hotel Sering penghujat nonton. ini. Bahaya ini. Ya, siapa yang menghujat saya? Aduh. Penghujat ini. Tapi Masa dibilang Yesus bukan Tuhan? Gimana ini? Bukan penghujat ya, bidat. Penghujat ini. Aduh, bahaya ini. Abang nanti udah digelarin bidat nanti bang. sama Sebenarnya gini, ya. Ya. Kalau menurut saya Tuhan itu satu, tidak ada dua, betul? Betul. Iya, betul. Berarti Yesus berapa? Satu Tiga. kan? Tiga. Satu Yesus Tiga. datang ke dunia ini. Yesus nomor 3 loh. Nomor 2. Bapa, Anak, Roh Yesus. Kudus. Nomor 2 dia. Bapak kan yang di surga itu Yesus sendiri. Saya tanya berapa Yesus? 3. Aduh, kali-kali apa kita ini ya? Nomor Kali-kali 2. balik ke SD ini kita ini. Coba. Cuman jelaskan. Kapan Yesus datang ke dunia? Coba. Dijabarkan tentang Kristen. Firman Bang Edi. menjadi manusia. Berapa orang yang menjadi manusia? Dua Nah, apa kan satu? ini kan jadi konsepnya kan Yohanes 1 nomor 14 jadinya itu firman yang telah menjadi manusia jadinya kan. Iya bang, maksudku gini. Saya tanya lagi ya. Berat saudara, ngeri. Tuhan itu berapa? Tuhan satu. Satu. Yesus berapa? 3. Aduh. 3. Kita nggak gini teman-teman, ditanggapin positif karena ini edukasi buat orang Kristen. Kita tidak lagi dalam konteks berdiskusi. Yesus satu lah. Kalau Roh Kudus itu bukan Iya, Roh Kudus lah mendengarkan namanya. pemaparan orang Oh, Kristen. itu Roh Kudus. Oh, iya, Kalau ada iya. orang Kristen Oke. tidak menerima. Allah itu inilah Allah kesaksian namanya. Yesus ya saudaranya. Yesus. Oh iya. Oke, Yesus satu, Dilanjut, Bang, Tuhan dilanjut, satu. Bang. Coba kesaksiannya kayak gimana? Diulang bang. Tuhan adalah berapa? Satu. Yesus adalah Manusia makanya malaikat Gabriel waktu lahir Yesus di kota Daud bilangnya Yesus Tuhan telah lahir di kota Daud. Berarti Yesus sendiri bukan dua Bentar. orang. Yesus Ah. Kristus di Di situ mana Bang. tulisan Yesus? Bang Di mana Edi. tertulis nama Yesus? Di situ Kristus bukan Yesus. Kristus Itu. Di Tuhan. mana tertulis nama Yesus? Lukas 2:11. Kubacakan ya Lukas 2 nomor 11 ya. Hari Nggak ada ini tertulis nama telah Yesus. lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti Kristus satu, bukan dua Kristus, cuma satu. Kan begitu. Oh, satu Jadi gini, Bang, Kristus. Bang Edi, Iyalah, gini, Yesus Guru. lah, betul. Bang Edi gini Bang Edi, dimaknai kata Kristus itu tidak merujuk pada sosok Yesus. Kristus Pengurapan, dalam Bang. teologi Kristus pengurapan. Sebentar Bang, dengar dulu. Kristus di dalam kitab Abang dimaknai sebagai orang yang diurapi. Iya, betul. Di situ tidak dikatakan Kristus itu merujuk pada diri Yesus. Tetapi dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya hari ini telah lahir bagimu orang yang diurapi Tuhan, juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Gitu Bang. Jadi Iya, tidak bermakna Kristus itu doang. merujuk Yesus, bukan. Tidak merujuk pada diri Yesus itu. Karena kata Kristus itu adalah orang yang diurapi. Iya, yang diurapi Tuhan. Yang diurapi Tuhan. Itu Bang. Silakan Bang Edi. Lanjut. Iya. Ngeri. Ngeri ya, ngeri. Ngeri yang Jadi, nyata. Kita perlu juga memang. Saya pun kalau kita terlalu fanatik dalam agama, itulah banyak kali memang saya bang nonton ada yang menghujat segala macam. Jadi itu tidak perlu ditiru ya, saudara.
Iya, betul. Karena kita pun bukan dalam arti kita mendalami agama untuk berdiskusi, bukan untuk memusuhi sesama. Edi, jangan Iya, dibaca iya. tepenganku. Di bawah tuh aku yang kena serang, makanya aku serang balik. Gak usah dibaca ya. Sebenarnya Baikkan aja. saya ini sebenarnya banyak yang terjadi, bukan di sosmed kayak gini, langsung nyata di diriku sendiri. Pernah saya dimaki, pernah saya jadi musuh, dianggap musuh, nggak dicakapin. Tapi saya mengerti, kalau dia memang orang bodoh, nggak mungkin saya jadi orang bodoh. Kalau dia tidak tahu mengenai mengasihi, nggak mungkin saya tidak tahu juga. Jadi saya membedakan di antara saya dengan dia, saya membedakan begitu kira-kira Bang. Itu tadi ya mengenai Ya, baik. Jadi gini Bang Edi, apa yang Bang Edi katakan, kalaulah teman-teman Kristen atau saudara-saudara Kristen bisa membaca kitabnya dengan baik dan benar, apa yang Bang Edi katakan itu nggak ada yang salah. Yesus di dalam Yohanes 17:3 itu mengatakan begini, inilah hidup yang kekal itu ialah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus sebagai yang diutus. Artinya Yesus dalam konteks ayat ini menyatakan diri sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Bentuk bahwa Yesus diutus, Yohanes 17 pasal 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka tahu benar bahwa semua bersumber daripadamu. Artinya dalam konteks ayat ini Yesus menyatakan diri sebagai utusan. Bukti bahwa dia utusan adalah dia menerima firman. Tentu yang lebih tinggi atau yang lebih Tuhan adalah sang pemberi firman ini. Inilah Tuhan itu yang dikatakan Yesus. Yesus menyatakan diri sebagai utusan. Nah, saya sependapat dengan Abang itu karena memang tertulis di dalam Bible. Seperti itu. Banyak lagi, Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti dalam hal ini Yesus mengakui punya Tuhan. Iya kan? Iya, betul. Tuhan Yesus, satu cuma Bang. Iya, Tuhan itu satu. Iya betul. Nah, gitu Bang. Jadi saya bukan karena Abang di Komal ini kemudian mau membela Abang, yang saya tampilkan kan ayat. Jadi Iya, bersesuaian dengan apa yang Abang sampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman saudara-saudara Kristen kita memahami prinsip Abang bertuhan itu ialah berdasarkan dalil dan kitab suci. Karena di dalam Bible tidak ada satupun ayat Yesus berkata aku Tuhan. Tidak ada Bang. Iya betul. Yesus tidak pernah di dalam Bible mengaku dirinya Tuhan. Enggak. Kan gitu. Saya pun tidak menyalahkan sepenuhnya orang-orang saudara kita ya, agama-agama Kristen di seluruh dunia yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Itu pun tergantung orangnya Bang. Kalau dia mau dibilang Yesus Tuhan, itu kan pribadinya dengan Yesus. Mungkin karena imannya terlalu kuat, saking cintanya kepada Yesus, mungkin itulah makanya dijadikan Tuhan di dalam kehidupan dia. Makanya dipanggil dia Tuhan. Tapi kalau menurut sifat masing-masing, kalau saya ya saya tetap juga saya bilang kalau Yesus itu utusan karena ada yang mengutus dia. Siapa itu? Allah yang mengutus. Jadi kayak yang drama tadi gitu ya, Bang Edi. Kayak drama tadi, analogi ke Pak Prabowo jadi gitu, jadi rakyat biasa orang miskin gitu ya, analoginya. Yesus itu. Iya, seandainya pun seperti itu pun bisa, karena Tuhan ini tidak terbatas, Bang. Oke. Kekuasaannya tidak terbatas. Saya ikuti analogi Anda. Oke. Jika misalnya analogi tanya Pak Prabowo jadi rakyat biasa orang miskin. Oke, saya ikuti. Pantaskah kita sebagai rakyatnya, dia kan menyamar Pak Prabowo sebagai orang miskin. Kita menempeleng kepalanya, kita mengangkat kerah bajunya. Pantas nggak? Seorang presiden kita gitu kan? Layak nggak? Itu hanya akan menjatuhkan wibawa dan kehormatannya seorang presiden. Karena pantas nggak? Nggak, bisa ikuti analoginya. Pantas nggak presiden nanti kepalanya kita tempeleng, kita pegang kerah bajunya? Betul. Layak nggak
presiden digitukan? Layak Itu karena kita enggak, itu hanya akan menjatuhkan kehormatan dan kewibawaan sebagai presiden. Sama dengan tadi. Nggak mungkin pencipta berbuat sedemikian, menjatuhkan kewibawaan dirinya, kemahakuasaannya kepada makhluknya. Kalau Prabowo Nggak pantas. Kalau Prabowo nampak mukanya, nggak mungkin kita tampar nampak mukanya. Tapi kalau tidak nampak mukanya, kita pikir orang lain, bisa juga kita tampar. Bukannya presiden ini, kan begitu. Nggak layak sebagai presiden digitukan. Buktinya kan kalau di analogi itu Yesus diarak-arak loh. Nggak layak sebenarnya. Orang Farisi tidak tahu dia. Karena sejak kapan Tuhan datang ke dunia, kan begitu. Masa Tuhan datang ke dunia? Orang Farisi kan tidak percaya, memang betul tidak percaya. Ya logikanya begini, apakah layak seorang presiden dia menyamar menjadi seorang miskin? Apakah layak dia kerah bajunya diangkat, kepalanya ditepelengi? Itu akan menjatuhkan kehormatannya, kewibawaannya, nggak layak, nggak pantas. Itu seorang presiden makhluk loh. Gimana dengan Tuhan? Di saat itu dia jatuh, kemungkinan dia balik ke istananya, pasti dia presiden lagi. Nggak layak jadinya. Jatuh kewibawaannya sebagai presiden, kehormatannya. Itu dari segi nalar seorang makhluk loh. Gimana dengan nalarnya dengan Tuhan gitu? Dijatuhkan kemahakuasaannya, kehormatannya, wibawanya. Nggak pantas. Iya, namanya tetap, Bang. Namanya tetap, walaupun jatuh namanya tetap. Namanya aja tetap gitu ya? Iya, betul, Bang. Betul. Kayak saya lah. Okay. Walaupun saya diolok-olok, walaupun saya dimaki-maki, tapi tetap nama saya Edi. Ya betul. Ya, gini Bang Edi. Ketika Prabowo jadi orang miskin, maka yang pura-pura miskin itu presiden atau bukan? Tunggu dulu Bang. Iya. Iya, menyamar dia pura-pura miskin maksudnya. Tujuannya ada. Sebentar. Mengintip orang korupsi, nengok orang korupsi, kan begitu kan? Bisa juga. Bang, sebelum saya lanjut pertanyaan saya, Bang, menurut Abang, Tuhan itu dapat direndahkan atau tidak? Atau Tuhan itu yang merendah? Yang mana yang benar? Itu tergantung Tuhan lah. Enggak gini Bang. Yang mana yang benar? Tuhan dapat merendahkan diri atau Tuhan dapat direndahkan? Tuhan merendahkan. Apa Bang? Bang? Iya betul. Ada telepon tadi. Iya, yang mana yang benar Bang? Tuhan dapat merendahkan diri atau Tuhan dapat direndahkan? Yang mana yang benar? Tuhan merendahkan diri dengan maksud tertentu. Oke, berarti yang dapat itu adalah Tuhan merendahkan diri, maka Tuhan dapat. Benar ya Bang ya? Iya, Tuhan sendiri betul. Apakah Tuhan dapat direndahkan? Itu tergantung kita. Enggak, kita mau merendahkan dia. Apakah Tuhan dapat direndahkan? Siapa yang merendahkan dia dulu? Tergantung orang, yes. Apakah manusia dapat merendahkan Tuhan? Saya itu dulu, jawab dulu. Kalau menurut manusianya itu menjadi merendahkan, ya bisa juga direndahkan. Karena yang disebut, yang menyebutkan merendahkan itu siapa dulu? Yang menyebutkan merendahkan. Yang benar itu adalah Tuhan dapat merendahkan diri. Benar atau tidak? Tuhan merendahkan diri dengan maksud tertentu. Iya, berarti yang dapat itu adalah Tuhan dapat merendahkan diri. Benar atau tidak? Ya benar. Oke, apakah Tuhan dapat direndahkan? Ini sekarang Tuhan yang apakah Tuhan dapat direndahkan? Tidaklah, kalau kita merendahkan Tuhan tidak bisa. Nah, berarti kan Abang sudah masuk ke dalam akal logika nih. Tuhan tidak dapat direndahkan, tetapi Tuhan dapat merendahkan diri. Benar? Ya. Oke, Bang, saya mau tanya dulu Bang. Ketika Tuhan dapat merendahkan diri, seperti yang Abang bilang tadi, dia datang untuk menembus dosa. Ketika dia diludahi, ketika dia diludahi, yang diludahi siapa Bang? Yesus. Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus. Tuhan atau bukan Tuhan?
tidak ada tertulis Tuhan di Alkitab Yesus namanya. Aduh. Iya, Yesus ini bergelar Tuhan atau bukan Tuhan? 1, 2, 3. Tidak ada bergelar Tuhan, dia namanya Yesus. Aduh, ya Allah ya Rob. Bang, gini ya Bang ya. Saya uji analogi yang sederhana Bang. Ketika Prabowo menjadi gembel dan ketika itu Prabowo yang merendahkan, bukan orang lain yang merendahkan Prabowo, benar? Ya. Oke, ketika Prabowo menjadi gembel dan ketika ada orang itu meludahi si gembel, maka yang diludahi itu presiden itu sendiri atau bukan Bang? Iya. Berarti yang diludahi adalah presiden, bener ya Bang ya? Iya, karena dia sendiri menjadi gembel, ya. Oke, ketika Tuhan dapat merendahkan diri, Tuhan itu merendahkan diri menjadi manusia untuk menebus dosa. Dan ketika manusia ini diludahi, maka yang diludahi itu Tuhan atau bukan Bang? Bukan kemanusiaannya. Waduh, berarti bukan Tuhan ya Bang ya? Bukan. Hah? Gimana sih Abang? Karena kembali ke Yohanes 3:16. Bang, yang merendahkan menjadi manusia ini siapa Bang? Saya mau tanya dulu Bang. Yang merendahkan diri menjadi manusia ini siapa Bang? Sama seperti tadi Bang. Yang merendahkan diri menjadi gembel adalah presiden. Pertanyaan saya, yang merendahkan diri menjadi manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Itu kan kalau Prabowo, aduh, dia kan nggak ada firmannya. Iya. Nggak ada firmannya. Bang, Kalau Tuhan Bang, ada firmannya. Sebentar Bang. Sebentar ya Bang ya, sebentar. Bang, inilah akibat penyalahgunaan obat. Nah, menurut saya Bang, kalau Abang menggunakan obat secara teratur, obat salep itu bukan ditelan, tetapi dioles. Ya Bang ya? Nah, itu yang tepat supaya jangan sampai melakukan penyalahgunaan obat. Nanti efek sampingnya seperti ini, Bang. Efek sampingnya seperti ini dia. Nah, begitu juga obat bodrek sebagai obat pil jangan ditempel. Jangan ditempel, tapi obat telan itu, Bang. Jangan ditempel di kening. Iya. Nah, itu dia. Sekali lagi, nalar berpikir gini Bang Edi tadi. Nalar berpikir kembali ke tadi. Pak Prabowo menyamar jadi pengemis. Tapi layakkah dia kepala ditempelengi, kerah bajunya diangkat? Layakkah seorang presiden digitukan? Pantaskah? Itu hanya akan menjatuhkan kewibawaan dan kehormatan beliau. Jadi dari segi makhluk loh, nalar berpikir seorang makhluk loh. Ciptaan, nggak layak. Iya. Gimana dengan Tuhan? Dianalogikan seperti itu. Nggak layak. Itu nalar berpikirnya. Andaikan Prabowo bisa berfirman, bisa jadikan firman ucapannya itu menjadi manusia. Itulah manusia itu tadi menjadi gembel. Izin guru. Gini Pak Edi. Jadi konsep tentang menyamar dan tidak menyamar, analogi ini tidak bisa ditempatkan pada sosok yang kita sembah. Ya, tolong dipahamkan itu dulu. Karena Tuhan itu adalah esensi yang paling besar. Kalaulah abang mau menganalogikan Tuhan datang menyamar, apa bedanya kalau abang meyakini di dalam diri Yesus ada Tuhan? Kan gitu Bang. Kalaulah Tuhan datang menyamar, apa esensinya? Dia datang untuk menyamar. Siapa yang menggerakkan? Gini Bang Akal. Ketika sebentar. Gini Bang Akal. Sebentar aja Bang. Oke. Sebentar Bang. Saya lagi ngomong. Jadi Bang Edi, sebaiknya ketika berdiskusi teologi, jangan menjadikan manusia diumpamakan seperti dengan Tuhan. Tidak boleh. Karena akan rancu Bang. Abang kalau mau menganalogikan Tuhan, menyamar, menganalogikan presiden, itu tidak substansi. Karena akan ngabrol nanti jadinya. Saya hanya gitu, bahwa konsep yang abang yakinin, Yesus bukan Tuhan itu benar, sesuai dengan bunyi kitab. Ya kan? Jangan masuk pada ranah yang tidak substansif. Karena akan panjang perdebatannya.
Tuhan dikatakan datang menyamar sebagai manusia, presiden datang menyamar sebagai orang miskin. Emang ada pernah kejadian kayak gitu? Nggak ada. Karena tidak akan mungkin presiden itu datang menyamar ketika wajahnya dikenali semua orang. Begitupun Tuhan. Dia tidak akan mungkin datang dalam sosok manusia, karena kitab suci mengatakan Tuhan itu tidak mungkin manusia dan bukan anak manusia. Jangankan langit di atas langit pun tidak akan mampu menampung Tuhan. Kalau Anda menganalogikan Tuhan datang menyamar, berarti Anda merendahkan Tuhan. Iya kan? Kemahakuasaannya udah hilang. Karena Tuhan itu melekat esensi itu dalam dirinya. Gitu Bang ya. Lanjut Kang Hasan. Jadi gini ya. Jadi gini Bang Edi Saputra, kalau namanya penyamaran ketika presiden menyamar, nggak akan ada yang tahu penyamaran presiden. Kalau tahu itu nggak berarti gagal penyamarannya. Tapi aku lebih salut nengok Kristen, Tuhan nyamar aja dia tahu loh. Tuhan nyamar dia tahu. Kan hebat Kristen ini. Nah, abang nggak dulu secara logika, kalau presiden nyamar, kalau dia ketahuan, berarti dia nggak nyamar Bang. Berarti penyamarannya berhasil. Ini abang, Tuhan sedang mau nyamar aja abang sudah tahu loh. Iya tahu kan. Salah Bang ini. Iya, abang ini sakti. Tuhan berfirman aja tahu. Tuhan berfirman dalam Benar hati juga aja ya. tahu. Aku baru nyadar, benar loh. Hebat juga tuh Oktan ini. Tuhannya nyamar tahu dia kalau itu Tuhan. Jangankan nyamar, Hebat Tuhan banget. berfirman dalam hati aja tahu. Iya. Makanya dari tadi Iya. aku sebenarnya kalau mau serius, aku mau serius mau aja, tapi karena anak ini lucu tengok. Oten itu sakti Enggak. dengan Tuhannya. Bang Edi ini, ya kan? Bang Edi ini Waalaikumsalam namanya. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edi ini kan karismatik ya kan, sama dengan Kak Nora dulunya. Kak Nora kan karismatik dulunya, tapi beliau mualaf kan. Siapa tahu si Edi ini juga ikut gitu, Iya, edukasi aja. ya kan? Nah, Ada pertanyaan. enggak jadi gini Bang. Jadi gini, Apakah Bang, Edi, ya. bedanya Allah Insya Allah. Allah dengan Allah? Oke Bang, sebentar ya Bang ya, sebentar. Ngeri saudara. Enggak sih, sebentar ya Bang ya, sebentar. Ya pula yang bilang ngiri saudara. Bang gini Bang. Gini ya Bang ya. Abang ketika membedakan Allah dengan Allah, yang mana yang benar? Sama halnya abang membedakan yang mana yang benar, father atau father. Nah, itu Bang. Gini Bang, biar saya jelaskan. Mahal. Maedi. Saya sekarang Sebenarnya gini Bang, sebentar Bang. Ketika kata father itu kembali kepada bahasa Inggrisnya, cara baca bahasa Inggrisnya father. Nah, tetapi penulisannya father. Nah, sama tadi Allah ini cara bacanya mengikuti bahasa Arab. Allah. Karena dia berasal dari bahasa Arab. Tetapi ketika dilatinkan Allah. Iya, sebab itu Bang Edi nggak ada belajar makhrijul huruf. Makanya kena di situ. Gini, Oten. Bang. Gini, saya sekarang beriman kepada Yesus. Saya percaya kepada Allah Bapa yang di surga. Udah. Ketika saya percaya kepada Allah Bapa yang di surga, saya meninggalkan Dia dan yang menciptakan langit dan bumi itu, saya pergi ke Allah juga. Apakah tidak sama juga? Allah itu juga yang menciptakan langit dan bumi, apa Allah itu juga tidak menciptakan langit dan bumi? Sebentar ya Bang ya, sebentar. Saya jawab. Oke, saya jawab Bang. Perbedaannya apa coba? Oke, saya jawab ya Bang ya. Ketika Latin itu sama, berarti rujukannya sama. Kenapa? Karena Kristen ini mengambil Latin kata Allah, berarti ada punya rujukannya.
Maka Kristen selalu merujuk kata Allah itu berasal dari KBBI yang diambil dalam bahasa Arab. Itu yang harus abang pahami. Kalau ada yang bisa melakukan pembuktian kata ALLAH di dalam Bible bukan rujukan berasal dari bahasa Arab, berarti kita beda. Itu bang yang harus dipahami. Tulisannya sama, pengucapannya berbeda. Iya itu tadi nama makharijul huruf. Ya Makanya sama, belajar, makanya tadi Edi. bang. Enggak sih, menurutku gini Edi. Menurutku gini Edi, kalau memang di bahasa Indonesia huruf Allah itu L-nya 2, kenapa nggak kalian sebut Allah gitu? L-nya 2. Kenapa kalian sebut Allah, Allah, Allah? L-nya seolah-olah 1 gitu. Kalau memang 2 L-nya, kenapa nggak kau sebut aja L-nya 2? Nggak bisa kan? Kebanyakan orang yang Selalu menyebut kalian kayak gitu nyebutnya kan. Allah, Allah gitu. Iya, kebanyakan dia tidak pernah sekolah, nggak tahu dia L-nya ada 1 begitu. Loh, 2 bang, kok 1? Abang hilangkan pula L yang di dalam Bible itu. Itu karena nggak sekolah tadi bang. Nggak sekolah. Jadi gini Bang Edi, ketika pengucapan yang berbeda kita masuk pada substansinya. Apa yang dimaksud Allah dalam Bible dan apa yang dimaksud Allah dalam Al-Quran. Itu satu hal dulu yang abang harus paham. Yang kedua, ketika penyebutan itu diucapkan, ada nggak tertulis? Misalnya kami ini, tertulis dalam kitab kami Al-Quran, terutama di surat Taha 14. Di situ dikatakan, aku adalah Allah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Banyak kata Allah berikutnya di dalam Al-Quran. Sekarang pertanyaan ke Bang Edi, ketika merujuk ke kitab abang, benarkah ada kata Allah itu? Kan gitu bang. Di dalam Ada original, tidak ada bang di dalam original teks. Original teks yang dimaksud itu adalah yang berbahasa Yunani. Kalau kami kan berbahasa Arab, original teksnya. Kalau abang kitabnya berbahasa Yunani bang, di sana tidak ada kata Allah, yang ada Theos. Elohim. Elohim bahasa apa coba? Bukan Elohim, bahasa Elohim apa coba Ibrani. Elohim? Bahasa Ibrani tuh. Nggak ada bang. Theos. Jadi makna-makna Yang itu ada dari sebenarnya- original teks yang diturunkan sama Paus itu bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Yerhor Fafe juga itu. Jadi kalau abang mau Tapi juga mencari rujukan Ibrani, Bang. Ibrani. perbedaan itu masuk dulu pada substansi kitab suci. Nah, saya hanya mau bilang, ketika Allah dan Allah yang Anda maksud itu adalah sebuah perbedaan, itu salah. Untuk mencari kebenarannya masuk pada substansi pengertian kata Allah dan Allah menurut abang. Ya, masuk dulu ke situ bang. Nanti ketika abang sudah masuk dan melihat perspektif penyebutan di dalam Al-Quran seperti apa, di dalam Bible dimaknai seperti apa, baru abang ketika bingung baru bertanya. Karena saya yakin di dalam kitab abang penyebutan itu juga dirujuk pada sisi Tuhan. Walaupun memang tidak ada di dalam original teks, itu merujuk pada sisi Tuhan. Sama halnya begini bang, ketika orang di agama lain menyebut Yospefafe atau menyebut Elohim yang merujuk pada esensi Tuhan yang maha besar, apa bedanya dengan ketika Kristen menyebut Bapa yang maha besar itu? Dan apa bedanya ketika Islam mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar itu? Perbedaan makna kata, ada perbedaan itu bang, cuman pada penyebutan, bukan pada pemaknaan. Karena di dalam kitab masing-masing dikatakan Allah mengirim utusannya ke satu tempat itu berdasarkan bahasa suku kaum pada saat itu. Bisa saja penyebutan berbeda tapi pemaknaannya sama. Itu yang abang Edi barangkali pelajari dulu lebih bagus, sehingga bisa mendapatkan substansi apa sih perbedaan Allah dan Allah itu menurut pemahaman abang. Karena secara teologis kita tidak belajar perbedaan bahasa atau penyebutan. Yang kita pelajari adalah perbedaan pemaknaan. Gitu bang. Iya betul. Pahamnya ke situ. Biar nanti agak enak diskusinya kan. Jadi sehingga abang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu bang. Lanjut. Nah makanya gini bang, apa ya bang Edi ya, sama tadi saya bilang tadi itu contoh terdekatnya
ketika kita mengambil original teks dalam bahasa Inggris, misalnya Vater, F-A-T-H-E-R, Vater. Nah, tetapi dalam pelafasan bahasa Inggris yang benar itu father. Nah, jika dikembalikan ke dalam bahasa aslinya, pelafasannya. Nah, cuma ketika dilatinkan dibaca Vater, tetapi mengikuti lafaz bahasa aslinya father. Nah, begitu juga tadi Allah itu latinnya. Nah, ketika kita kembali kepada bahasa aslinya, maka kita harus mengikuti pelafasan bahasa aslinya, yaitu dengan pelafasan Allah dalam pelafasan bahasa Arab. Karena dia diambil dari bahasa Arab. Nah, itu Bang. Jadi simple. Kalau Latinnya sama berarti itu substansinya sama. Nah, maka kalau Kristen menjawab kata ALLAH itu kan apa? Menurut KBBI bahasa Indonesia menurut KBBI, tetapi diambil dari bahasa Arab. Nah, Arab. Itu. Jadi harus gini Bang. Kalau abang itu memang seorang yang beriman, harus berakal dulu biar tahu kepercayaan di dalamnya gitu Bang. Jangan asal apa ya Bang ya? Asal ngomong gitu loh Bang. Nah, pahami dulu tulisan-tulisan itu dalam kitab Pak Edi. Sama seperti tadi abang bilang, Tuhan itu nyamar seperti presiden nyamar. Kalau abang tahu Tuhan itu nyamar, gagal penyamarannya Bang. Gagal. Tapi abang tahu Tuhan itu mau nyamar, kan hebat itu Bang Kristen itu. Hebat. Saya bilang, saya salut itu Bang dengan Kristen. Iya. Ya sampai-sampai Tuhan yang dilapak-lapak kepalanya kan, itu kan bahaya kan. Enggak, salutnya itu aja tadi Bang poinnya. Salut saya sama Kristen. Tuhan mau nyamar aja tahu dia gitu loh. Iya. Nyamar aja tahu. Ya, Tuhan berfirman dalam hati juga tahu. Tapi perlu juga memang ada itu Bang, semua. Kalau semua tadi baik-baik saja di dunia ini, berarti nggak ada perlu berdebatan seperti ini. Jadi nggak ada perlu diskusi. Tapi kalau baik-baik saja, pasti ada memang orang jahat, ada orang baik. Nah, makanya gini Bang ya. Di dalam Al-Quran itu manusia itu sudah digolongkan Bang. Di dalam surat Muhammad ayat 3, manusia itu ada golongannya. Ada golongan orang yang beriman mengikuti yang hak, ada golongan orang kafir yang mengikuti yang batil. Surat Muhammad ayat 3. Nah itu Bang. Jadi gini Bang, ketika kita bercerita tentang iman, maka iman kita itu kembali kepada kitab suci. Abang sampaikan iman abang berdasarkan kitab suci. Sama tadi abang ketika abang bertanya sama saya, ketika manusia itu apa baik-baik saja, maka saya bilangkan Bang, di dalam Al-Quran Allah itu menggambarkan permisalan dua manusia. Ada orang kafir yang mengikuti yang batil, ada orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhannya. Itulah permisalan bagi manusia. Iya. Jadi bagaimana orang yang nggak punya agama Bang, yang di Bali sana kan, orang di Bali itu nggak ada agamanya, tapi baik-baik saja. Dia menghormati juga orang sesama, dia juga mengasihi, dia perbuatannya baik, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Sabar Bang Edi. Bang Edi tahu bagaimana? dari mana mereka tidak punya agama? Ada lah. Dari mana Bang tahu orang Bali tidak punya keyakinan? Iya, itu kan kita kan belum bisa memprediksi seseorang Bang. Nah, bisa juga dia nggak ada agama. Hindu Bang, mereka Hindu orang Bali.
Yang dikubur-kubur itu kuburannya pun ditaruh di pohon kok, di pohon di berhala. Keyakinan orang, Bang. Itu keyakinan orang. Makanya aku bilang, bagaimana orang baik seperti itu nanti apa masuk neraka juga? Nggak mengenal Tuhan. Bagaimana? Sekarang gini, Bang. Ketika Abang menyatakan agama mana yang sebenarnya yang nanti menghuni surga, kan itu merujuk pertanyaannya, Bang, ya. Hindu, Buddha, Kristen, atau Islam? Kalau kami, Bang, ayat kami sudah menyatakan itu, bahwa semua umat muslim itu akan masuk ke dalam jannah, ke dalam sorga, kecuali nih, siapa yang dimasuk orang kecuali itu? Adalah orang-orang musyrik dan kafir. Kenapa dikatakan kafir? Mereka menduakan sang pencipta, tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada makhluk yang diciptakan Allah. Orang-orang inilah yang dikatakan orang-orang kafir, ya, menolak menyembah kepada esensi yang menciptakan, malah dia menyembah kepada apa yang diciptakan. Musyrik, orang-orang yang menyembah di luar daripada esensi sang pencipta itu sendiri. Inilah orang-orang yang menolak masuk ke dalam sorga. Ya kan? Nah, betul. jadi apapun yang menjadi keimanan berdasarkan kitab suci masing-masing, maka akan timbul pertanyaan. Sekarang saya juga bertanya sama Bang Edi. Dia sudah memaparkan sudut pandang Islam tentang siapa saja yang berhak masuk ke dalam sorga. Kami Muslim. Ketika dia Muslim, ketika dia tidak musyrik, ketika dia tidak kafir, maka dia akan masuk sorga, walaupun dengan proses tertentu. Sekarang Bang Edi gue tanya nih, Abang jadi Kristen, apakah Abang masuk surga? Saya, Bang, menurut saya, saya pun agama Kristen. Kalau saya jahat, saya tidak mengikuti perintah Yesus, saya tidak layak masuk surga. Makanya aku bilang, saya menghargai sesama, karena dia pun tidak mengenal Tuhan, dia tidak ada agama, tapi kalau dia merasa baik, perbuatannya baik, ya belum tentu, bisa-bisa juga dia masuk surga. Itu tanggapan saya. Bedakan Bang Edi, standar kebaikan menurut Tuhan dan standar menurut makhluk. Bedakan dulu, bagikan dulu. Standar kebaikan menurut Tuhan Sang Pencipta dan standar kebaikan menurut pencipta makhluk. Itu ranahnya berbeda, nggak usah disamakan. Sama seperti Anda analogikan gini. Oh, Yesus itu Maha Kuasa, dia bisa berubah apa saja menjadi seperti apa. Gitu kan, analogi Oten kan selalu mengiring ke situ kan, analoginya. Ini sekarang gini fungsinya kami di sini itu. Mengedukasi, membuka rasa empati sebagai manusia yang berakal. Membuka nalar-nalar berpikir secara positif tadi lagi. Contoh begini, Anda sanggup nggak, mampu nggak Anda memakan kotoran Anda sendiri? Mampu kan? Tapi selagi waras, Anda tidak akan melakukan itu. Selagi Anda masih waras, nalar Anda berpikir masih positif, Anda nggak akan melakukan itu, memakan kotoran sendiri. Apabila nanti berbanding, logika Anda nggak jalan lagi, akal berpikir Anda nggak berfungsi lagi, alias nggak waras, mungkin Anda lakukan. Begitu analoginya. Enggak, Tuhan itu benar apa enggak? Tuhan itu benar apa enggak? Apa? Tuhan benar apa enggak? Tuhan benar, adil apa enggak, Bang? Benar, selalu adil, maha adil. Itu, makanya di dunia ini berlaku itu apa di akhirat? Yang berlaku, maksudnya? Maha adilnya itu, maha benaran itu di akhirat nanti apa di dunia ini? Semuanya, seluruh alam, semuanya. Makanya saya bilang tadi sama Abang, gak usah bolak-balik kita mutar-mutar, Bang. Gini dia, saya bilang tadi, orang baik di dunia ini bisa-bisa juga masuk surga. Kenapa saya bilang dia, Tuhan ini kebenaran yang ditengok. Yang dicari, benar maksudnya di sini kalau dalam Islam itu, benar menurut Allah, sudah pasti baik untuk makhluknya. Jadi kalau baik saja tidak benar, itu nggak tertolak, Bang Edi. Karena dia benar menurut Tuhan, sudah pasti baik. Bagaimana kita tahu? Itu kan udah disampaikan, kebaik-kebenaran yang
dari kebenaran yang disampaikan Tuhan itu sudah jelas, sudah dipaparkan semua, sudah disampaikan oleh utusannya menyampaikan atau mencontohkan. Seperti itu. Jadi standar kebaikan itu, kebenaran itu berasal dari sumber dulu, sang sumber. Kalau di Kristen namanya yaitu pencipta, bukan yang diciptakan. Masuk ke gini bang, orang yang benar tadi, yang aku bilang tadi dikasihi sesama bantu, apa itu tidak termasuk orang benar? Iya, kalau dia benar menurut kehendak dia sendiri tanpa diiringi dengan standar kebenaran dari yang Tuhan ajarkan, nggak diterima gitu, hanya dihitung itu sebagai sumbangsi saja kebaikan moral dia, sosial. Contoh begini, saya mencuri, saya sedekahkan, saya bagi orang-orang, baik nggak menurut manusia? Baik, tapi menurut Tuhan itu tidak benar, dilarang. Iya betul. Begitu. Itu betul. Jadi yang kita ambil di sini poinnya, benar kalau sudah benar menurut standar dari yang diajarkan diperintahkan Tuhan sang pencipta, sudah pasti baik untuk makhluknya. Itu poin yang kita ambil, bukan kebaikan dari sisi makhluknya. Tuhan menilai kebaikan dari makhluknya, itu berbalik. Iya, begini bang, bolak-balik kita ini. Dia ada orang tidak punya agama, tapi saya tanya sama dia, kau percaya Tuhan apa tidak? Saya percaya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kenapa kau tidak punya agama? Sama ajanya itu katanya. Punya agama, tidak punya agama, yang penting kita percaya Tuhan, kan begitu. Jadi dia melakukan kehendak Tuhan juga. Dia nggak mau dia mencuri, tidak mau dia membunuh, apa segala macam lah hal-hal itu. Apakah itu pun tidak masuk surga? Itu yang saya tanya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sedikit masuk ya? Afwan. Gini Bang Edi. Nah Bang ya, kalaulah orang percaya kepada Tuhan, berarti dia sudah dinyatakan berdosa. Karena dia sudah tahu, dia sudah tahu adanya Tuhan. Manusia itu tahu adanya Tuhan berarti ketika ada namanya perintah atau ketika adanya suatu hukum, kedudukan. Misalnya, abang percaya Tuhan, kenapa? Karena sudah datang Bible, sudah datang firman dari Yesus. Kalau orang yang belum percaya Tuhan, itu belum ada datang kepadanya. Tapi nggak bisa bang kalau sekarang. Nah, maka Al-Quran itu menjelaskan bang. Di mana itu? Di dalam surat Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asu rasula. Nah, Allah menegaskan, dan kami tidak akan menghazab atau menyiksa suatu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, tetapi Tuhan sudah mengutus bang. Contohnya, Yesus diutus kepada domba-domba tersesat di Israel. Sama, Nabi Muhammad. Itulah Nabi Muhammad yang dinyatakan untuk kepada seluruh kaum. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Nah, itulah kedudukan bahwasanya, itulah kedudukan yang mana kita tidak bisa terhindar dari suatu hukuman lagi. Tidak bisa kita terhindar. Kenapa? Sudah datang Rasul untuk seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad. Nah sama bang, kata Yesus gini bang. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 25. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Itu bang yang harus dipahami. Jadi kata Yesus di situ, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Sama seperti tadi Al-Quran tadi. Allah tidak akan menghajab suatu kaum sebelum Allah mengutus Rasul pada mereka. Nah, maka Yesus berkata, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalil lagi bagi dosa mereka. Sekarang, kata Yesus,
Mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah datang. Yesus membawa hukum. Itu bang yang harus dipahami. Oke bang, ya. Terima kasih bang. Saya mandi dulu bang ya.